Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rehani Satifiyah dengan NIM 11840200134, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, semester 5 kelas D. Perkenalkan saya untuk memberikan ilmu yang saya miliki, yakni memahami Al-Quran tentang lingkungan hidup. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengetahui dulu nih pengertian dari lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang dapat mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia serta merta makhluk lainnya. Jenis lingkungan terbagi menjadi dua, yakni lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami yakni lingkungan yang mana terbentuk karena adanya proses alamiah tanpa adanya campur tangan manusia dan terdiri dari sumber-sumber alami. Contoh dari lingkungan alami yakni seperti gunung, samudra, laut, sungai, danau, rawa, hingga hutan. Nah, sedangkan lingkungan buatan yakni lingkungan yang terbentuk karena adanya proses campur tangan manusia dan telah direncanakan sebelumnya. Lingkungan buatan ini juga mendapatkan bantuan dari teknologi modern agar nantinya berfungsi dengan baik. Tujuan dari lingkungan buatan ini untuk menciptakan lingkungan baru yang kemudian nantinya layak dihuni oleh manusia. Nah, contoh dari lingkungan buatan seperti yang kita ketahui bersama nih, yakni pulau reklamasi, di mana pulau ini menjadi sebuah solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di ibu kota. Seiring berkembangnya populasi manusia, maka semakin kompleks pula masalah yang akan dihadapi, terutama dalam pencemaran alam. Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kejadian alam sebagai peristiwa alam yang harus terjadi sebagai proses dinamika alam itu sendiri. Yang kedua, kejadian yang pertama tadi yang disebutkan bahwasannya menimbulkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ketidaknyamanan kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, flora maupun fauna. Nah, ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan ini akhirnya bisa dikatakan sebagai sebuah bencana. Adapun permasalahan lingkungan yang kini kita hadapi seperti pencemaran air, kemudian krisis air, kemudian kerusakan hutan di mana-mana, dan masih banyak lagi. Antara manusia dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Hakikatnya, lingkungan mencakup keadaan alam yang begitu luas, sehingga manusia seringkali dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimanapun manusia itu berada. Di alam lingkungannya, manusia hidup dalam suatu ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan dapat mengalami suatu perubahan dalam proses interaksi dengan manusia. Biasanya perubahan yang terjadi di daerah perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan. Dikarenakan di daerah pedesaan penduduknya lebih sedikit dibandingkan di daerah perkotaan. Nah, perubahan lingkungan yang terjadi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan yang terjadi di lingkungan hidup manusia tentunya menyebabkan terjadinya gangguan terhadap keseimbangan karena kurangnya fungsi dari sebagian komponen lingkungan. Dengan adanya campur tangan manusia dan faktor alami yang terjadi menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan atau kerusakan alam. Sebenarnya Allah telah menekankan larangan untuk merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharaannya. Hal ini termaktub dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul azim. Setelah
Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi karena ulah manusia itu sendiri, dan akibatnya akan diterima oleh manusia itu sendiri. Misal contoh, kita biasa menggunakan AC, full AC, pagi, siang, sore, malam. Tapi entah itu digunakan atau tidak. Nah, justru hal ini dapat meningkatkan suhu di luar ruangan dan melelehnya es di kutub utara dan selatan, sehingga air laut dapat tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang dapat menenggelamkan pulau-pulau di muka bumi. Nah, itu semua karena ulah keserakahan kita sendiri, yaitu sebagai manusia. Nauzubillahi min dzalik. Tidak segera dihentikan, maka kerusakan alam yang terjadi dapat menimpa siapapun tanpa terkecuali. Contoh bencana alam yang sering dialami oleh masyarakat Jakarta yakni banjir. Banjir dalam 13 tahun terakhir seringkali menimpa ibu kota Jakarta. Siapapun dapat terkena imbasnya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia, tanpa pandang jabatan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang baik sudah seharusnya memikirkan bagaimana penanggulangan lingkungan tersebut, bukan hanya mengandalkan usaha dari pemerintah, bukan hanya mengandalkan solusi yang diberikan oleh pemerintah. Sekeras apapun pemerintah memikirkan solusinya, memberikan solusinya, dan terus berusaha, hal tersebut tidak akan terlaksana apabila dari masyarakat itu sendiri tidak action, tidak ada dukungan. Ya, misalnya dia masih aja buang sampah sembarangan, masih saja menggunakan plastik secara berlebihan. It's gonna be useless, gak ada gunanya. Lalu bagaimana cara kita untuk melestarikan lingkungan hidup? Caranya gampang banget, kita lakukan dengan hal-hal yang terkecil dulu, yang penting konsisten dan kontinu. Yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Kita lakukan secara bertahap, insya Allah lingkungan akan tetap terjaga dan lingkungan tetap akan bisa dinikmati oleh anak cucu cicit kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.